Ya, sambil dipasangkan serompi. Komunikasi dengan pihak keluarga memang untuk pada hari ini. Restoratif Justice jadi efek jera pelaku pencuri sawit di Simalungun. Simalungun jejak kasus Info Polres Simalungun kembali menerapkan restoratif justice dalam kasus tindak pidana pencurian sawit di PT Perkebunan Nusantara 4, PT PN 4. Pencurian sawit itu tak pernah dimediasi sejak 2022. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan, restoratif justice menjadi penyelesaian 61 kasus pencurian sawit. Langkah penyelesaian itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan masyarakat dengan PT PN 4. Jadi adapun kita rencanakan seperti itu. Yang pertama itu penekanannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak BUMN khususnya PT PN 4, ujar Kapolres, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Kapolres mengatakan, alasan utama para tersangka nekat mencuri sawit lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Hal itu menjadi salah satu alasannya menerapkan restoratif justice di kasus tersebut. Restoratif justice yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Korban dan terlapor sudah saling memaafkan dan tersangka diberi hukuman sanksi berupa kegiatan bakti sosial, jelas Kapolres. Suhartono, salah satu tersangka, mengungkapkan permohonan maafnya di hadapan seluruh pihak yang hadir. Bahkan ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya menyesal dan memohon maaf kepada keluarga, perusahaan dan juga masyarakat. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, ungkap Suhartono. Restoratif justice ini dihadiri juga oleh tokoh agama setempat. Para tokoh agama pun menyambut baik mediasi ini. Tak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan kesempatan untuk berubah selalu ada. Yang terpenting adalah komitmen untuk tidak mengulanginya dan memiliki niatan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jelas tokoh agama yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam restoratif justice masal kali ini, pihak pelapor meminta agar tersangka diberikan sanksi sosial seperti membersihkan tempat ibadah dan perkantoran. Bambang Hartono, jejak kasus, melaporkan. Komunikasi dengan pihak keluarga memang untuk pada hari ini Pak, ya kan kita upayakan kemarin untuk hadir, namun tidak juga bisa dapat hadir Pak. Izin Pak Kapolres, terkait dengan keberhasilan RG yang dilaksanakan pada hari ini menyelesaikan 30 kasus, bisa dijelasin Pak Kapolres sedikit? Ya, baik rekan-rekan media yang saya hormati, jadi ini kali kedua Polres Simalungun berhasil melaksanakan kegiatan restoratif justice dengan melalui mediasi antara pihak-pihak terkait antara pelaku dan korban. Dimana sebelumnya kita melaksanakan di Tanah Jawa dan hari ini kita melaksanakan kegiatan restoratif justice di wilayah hukum Polsek Bangun. Untuk perkara yang kita berhasil mediasikan dan selesaikan melalui restoratif justice adalah sebanyak 30 perkara dengan 32 tersangka. Di mana dari 32 tersangka ini 30 merupakan laki-laki dan 2 orang merupakan tersangka perempuan. Dengan semua kerugian adalah di bawah 1 juta. Sesuai dengan semangat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentu perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil, yang di bawah 2,5 juta sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2012, itu tentu menjadi prioritas kita untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi melalui perdamaian dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Tentu ada beberapa perkara yang tidak terpenuhi syarat material, sehingga memang tidak kita masukkan dalam proses penyelesaian melalui restoratif justice pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ada persyaratan-persyaratan material, diantaranya bahwa bukan merupakan residivis, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak ditolak oleh masyarakat, serta tidak berkaitan dengan intoleransi, radikalisme, separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. Dan memang penyidik Polsek Bangun dan Polres Simalungun hari ini selektif betul untuk bisa memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menyelesaikan melalui restoratif justice. Tentu harapan kita setelah adanya restoratif justice ini, hubungan antara masyarakat, hubungan antara pelaku dengan perusahaan yang ada di sekitar sini bisa kembali lebih baik, lebih normal, dan ada hubungan kerjasama yang baik ke depannya tentu saja. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, sambil dipasangkan serompi.